Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah, saat ini kita berada di malam yang ketiga dari bulan suci Ramadan, dan tentu Ramadan harga dini hari kita lalui, dan tentu kita tidak ingin melewatinya dengan begitu saja. Maka kemudian kita berharap bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, yang berbanyak amal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu ibadah dan amal soleh itu akan dilipat gandakan pahalanya di Allah Subhanahu Wa Taala manakala kita menjalani dengan sungguh-sungguhnya, dengan sebaik-baiknya, itu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sia-siakan Ramadan begitu saja. Mari kita memperbanyak amal soleh dan taatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa inna asdaqal hadits kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat tarawih insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita sekalian memasuki malam yang ketiga dari bulan suci Ramadan yang mulia ini. Tentu manakala Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sekalian berupa taufik, hidayah yang kemudian mengantarkan kita pada bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan, dan kemudian kita beramal soleh di dalamnya, bukan hanya sekedar beramal soleh seperti bulan-bulan yang lain pada umumnya, namun kemudian amal soleh yang begitu kita bermujahadah dan bersungguh-sungguh, karena bulan Ramadan ini merupakan medan bagi kita semua untuk berlomba-lomba, bersungguh-sungguh dan memacu diri kita untuk memperbanyak ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak terasa besok kita sudah memasuki 3 Ramadan. Perputaran waktu yang kemudian kita memasuki bulan Ramadan, kemudian kita melaluinya. Dan tentu kita tidak ingin menyia-nyiakan Ramadan kali ini, yang kemudian boleh jadi Ramadan kali ini kita lewati dengan hal yang biasa-biasa saja. Padahal kunci dari ibadah pada umumnya adalah itu mengarah atau berujung pada sebuah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, yang dimana Ramadan merupakan salah satu bagian dari ibadah yang Allah khususkan kita berpuasa wajib di bulan Ramadan sebulan penuh, yang juga ujungnya adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang mulia ini, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi Allah menyuruh seluruh manusia untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, yang dimana yang menciptakan seluruh manusia, baik yang awal maupun sampai dengan yang akhir, yang tujuannya adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ibadah puasa di bulan Ramadan menuntut kita menjadi insan yang bertakwa. Kita mungkin sudah
istilahnya bukan bosan tapi lewat begitu saja ketika mendengarkan tentang kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sudah sering kita dengarkan, bahkan mungkin kita sudah menghafalnya. Apabila kita mencermati ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut hambanya dengan predikat keimanan. Kalau tadi ya benas sekalian manusia, tapi Allah menyebutkan dalam ayat ini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Masya Allah, Allah memanggil hambanya dengan predikat keimanan. Kalau kita dikatakan orang yang beriman itu Masya Allah sekali. Berarti menunjukkan bahwa kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat dan ampunannya. Yaitu keimanan. Dalam surah disebutkan manakala seseorang masih ada sedikit keimanan di dalam hatinya, namun begitu banyak dosa yang dia lakukan, yang dia kerjakan selama hidupnya, maka kelak di akhirat dia dimasukkan ke dalam neraka untuk dibersihkan segala dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Namun kemudian karena sedikit keimanan itu, Allah kemudian akan memasukkannya ke dalam surga. Itu menunjukkan bahwasanya keimanan merupakan sebuah predikat yang Allah berikan kepada seorang hamba dan kita bersyukur kepada Allah. Kemudian penyebutan predikat keimanan ini, di situ ada perintah Allah Subhanahu wa taala, itu berpuasa. Yang dimana puasa ini bukan hanya pensyariatan pada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian puasa ini merupakan amalan-amalan saleh orang-orang terdahulu. Para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, itu juga mereka melakukan sebuah puasa, amalan puasa. Namun kemudian waktu mereka berpuasa itu sudah berbeda dengan kita saat ini. Kemudian Islam sebagai penyempurna dari syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi puasa juga ini merupakan amalan orang-orang saleh terdahulu. Kemudian ujung dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kemudian kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ketakwaan ini merupakan bekal yang menentukan kehidupan kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang terbaik di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Jadi Masya Allah, kalau kita memiliki ketakwaan ini menjadi sesuatu hal yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Mari kemudian kita membuka mushaf kita, membuka Al-Quran kita yang mungkin sudah berdebu di rumah-rumah kita, terpajang di lemari, di atas meja. Mari kita membukanya, mari kita menyentuhnya. Ingat, setiap lantunan Al-Quran dibacakan merupakan tetesan-tetesan keberkahan. Tidaklah seseorang yang menghabiskan hidupnya senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran kecuali dia akan mulia. Hidupnya penuh dengan keberkahan. Hanya terkadang orang lain pada umumnya membaca Al-Quran mungkin menghabiskan waktu. Padahal berapapun waktu yang kita miliki, kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan perdagangan kita sibuk dengan perkantoran kita. Kalau sekiranya 5 menit waktu kita istirahat yang kosong itu bisa kita gunakan untuk baca Al-Quran, itu lebih baik daripada kemudian tidak sama sekali. Oleh karena di bulan Ramadan ini, mari kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Dari sekian banyak bulan Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Allah langsung menisbatkan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Oleh karenanya, jangan sia-siakan Ramadan ini agar kemudian kita tidak membaca Al-Quran. Tapi kita harus membaca Al-Quran. Jangan sia-siakan. Mari kita membaca Al-Quran. Entah kita belajar dari Iqra misalkan, bagi yang belum bisa membaca Al-Quran,
ya, atau kemudian ya yang sudah lancar membaca Al-Quran maka sedang ini membacanya. Kemudian ya yang terakhir ya ini berkenaan dengan ya amalan-amalan kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ya bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga itu seluas langit dan bumi. Kita diperintahkan untuk bersegera berlomba-lomba yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang manakala kemudian kita mengejar surga itu, utamanya di bulan Ramadan, itu sangat besar peluang untuk kita mendapatkannya. Allah ya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya di bulan Ramadan pintu-pintu neraka itu ditutup dan pintu-pintu surga itu dibuka. Tertutup pintu neraka dan pintu surga terbuka. Begitu banyak amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga adalah memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Ya, itu masya Allah. Kemudian bersedekah. Di hari kiamat kelak ada orang yang akan dipanggil dari pintu sedekah, disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Ya, ada pintu-pintu amalan yang kemudian di surga itu bagi mereka yang senantiasa gemar untuk beramal. Kalau di Ramadan ini terbuka lebar bagi kita untuk bersedekah, entah memberikan buka puasa kepada yang berpuasa, memberikan ya bantuan kepada pembangunan masjid. Banyak amalan-amalan yang bisa kita ya berikan dengan sedekah-sedekah kita. Oleh karenanya ya pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Ini merupakan sebuah peluang bagi kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amalan-amalan soleh. Oleh karenanya ya marilah kemudian kita ya bersungguh-sungguh untuk melakukan agar kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan fadilah dan keutamaan yang tentunya adalah ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian disampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa penutup majelis. Subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.